Informasi berikutnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan mundur dari jabatannya pada Selasa siang. Ia menyebut pengunduran diri telah diajukan pada 21 April lalu melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indra Wijaya. Hasan Nasbi merilis video melalui YouTube dan media sosial Total Politik saat dikonfirmasi oleh tim CNN Indonesia. Ia mempersilahkan untuk mengutip pernyataan pengunduran dirinya dari jabatan jubir presiden atau kepala PCO dari video yang dirilis. Dalam video ini, Hasan tengah melakukan aktivitas sebagai kepala PCO untuk terakhir kalinya serta berpamitan dengan staf di PCO. Hasan meminta maaf jika selama ini kinerjanya dirasa kurang maksimal. Sebelumnya ia sempat menuai sejumlah kontroversi karena salah satunya meminta masyarakat sipil meminta maaf soal RUU TNI hingga komentar soal kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya, tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap Ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Nggak ada. Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan mundur dari jabatannya pada Selasa siang. Ia menyebut pengunduran diri telah diajukan pada 21 April lalu melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indra Wijaya. Hasan Nasbi merilis video tersebut melalui YouTube dan media sosial Total Politik. Saat dikonfirmasi oleh tim CNN Indonesia, ia mempersilahkan untuk mengutip pengunduran dirinya dari jabatan jubir presiden atau kepala PCO dari YouTube atau video yang dirilis tersebut. Dalam video ini, Hasan tengah melakukan aktivitas sebagai kepala PCO untuk terakhir kalinya serta berpamitan dengan staf di PCO. Hasan meminta maaf jika selama ini kinerjanya kurang maksimal saat menjadi kepala kantor komunikasi kepresidenan. Sebelumnya sempat viral karena meminta masyarakat sipil untuk meminta maaf soal RUU TNI hingga komentar soal kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo. Jadi kita nggak tahu menahu soal itu dan tidak mau dikait-kaitkan dengan itu, ya. Dan kalau dianggapnya bercanda oleh mereka, ya kalau bisa dikirim daging aja bisa dimakan. Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Hasan Nasbi menaikkan surat pengunduran diri pada Senin 21 April. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Ausi Rondolu, Rio. Bagaimana kondisi di sana kalau kita bicara mengenai pengunduran diri yang mendadak? Apakah memang ini memang bentuk etik responsibility dari Hasan Nasbi mengingat ada dua case sangat kontroversial yang membuat namanya dianggap tidak perform atau tidak menjalankan tugas sebagai jubir yang proporsional dan tepat di pemerintahan Prabowo. Bagaimana Anda melihat hal ini? Iya, selamat siang Yuda. Memang belum genap 1 tahun Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi baru saja mengumumkan kemunduran dirinya dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Kepala PCO melalui media sosial Total Politik. Yang kemudian kalau dalam video yang diumumkan tersebut bahwa surat pengunduran diri tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan juga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya pada tanggal 21 April yang lalu, atau kalau kemudian kita lihat ini 1 minggu sebelumnya begitu. Nah, ini memang menjadi satu hal yang cukup mengejutkan bagi publik mengingat memang sudah beredar isu pengunduran diri Hasan Nasbi dalam beberapa saat yang lalu ketika Presiden Prabowo Subianto sendiri sebenarnya sudah semacam memberikan kritik terhadap komunikasi dari pejabat ataupun pemerintah kepada para kritikus begitu yang dirasa sebenarnya banyak kebijakan-kebijakan presiden yang sebenarnya selama ini mungkin cukup baik untuk kemudian dibuat kebijakannya namun tidak tersentuh ataupun tidak dimengerti secara baik oleh masyarakat. Kita ingat bagaimana pada rapat kabinet terakhir yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo dengan Kabinet Merah Putih pada beberapa saat yang lalu begitu, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajaran kabinet menterinya untuk memperbaiki komunikasi dari pemerintahan kepada rakyat supaya apapun kebijakan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo dan juga jajaran kabinet menterinya ini dapat
dicerna, dapat dimengerti, dan juga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Seperti Anda sebutkan tadi, bagaimana track record ataupun jejak digital yang dilakukan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi selama ia menjabat sebagai kepala PCO ataupun Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Begitu kita ingat bagaimana yang pertama terkait dengan polemik RUU TNI, ini cuitannya di platform media X begitu, ini bagaimana ia mendapatkan sorotan publik yang begitu hangat pada saat itu, bagaimana ia menyebut bahwa kelompok masyarakat sipil ini mungkin memiliki anggapan yang salah terkait dengan RUU TNI ataupun tidak cukup substantif pada saat itu. Lalu kemudian kita ingat juga, baik saya sendiri pada saat itu melakukan wawancara langsung doorstop begitu terkait bagaimana tanggapannya dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait dengan polemik pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo pada saat itu, dan kemudian Hasan Nasbi menyebut bahwa lebih baik dimasak saja, dan ini merupakan yang menjadi alasan oleh Hasan Nasbi mengapa menjawab seperti halnya demikian, karena ia merasa bahwa jurnalis dari Tempo sendiri ini sudah menjawab dengan nada candaan yang sama. Namun mendapat kritikan yang begitu keras dari masyarakat, bagaimana pemerintah dianggap tidak cukup sensitif terkait dengan bagaimana keluhan ataupun kritikan atau kekhawatiran masyarakat terkait dengan isu-isu tersebut. Misalkan saja terkait dengan isu teror dari kepala babi yang dikirimkan kepada kantor media Tempo, ini masyarakat ataupun koalisi masyarakat sipil banyak yang merasa bahwa sebaiknya dari pemerintah tidak memberikan respon yang kalau bisa dikatakan disebut oleh beberapa kelompok masyarakat sipil ini cukup arogan untuk menanggapi isu pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo tersebut. Sehingga memang dari apa yang disebutkan oleh Hasan Nasbi tadi, ia sempat menyebut di dalam video singkatnya di Total Politik ini menyebut ada sesuatu yang tak lagi bisa saya atasi di luar kemampuan saya. Maka tidak perlu ribut dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Ini adalah salah satu jalan yang cukup bijak kalau dirasakan oleh Hasan Nasbi setelah mungkin merasakan kurang lebih 7-8 bulan duduk sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana begitu. Dan ia juga menyebut bahwa kesimpulannya sudah matang. Dia juga akan memberikan kesempatan pada figur-figur yang selanjutnya akan menduduki posisi tersebut. Dan ia juga menyebut bahwa setelah ini bukan berarti dia akan hilang dari pusaran politik di Indonesia, namun ia memilih untuk kemudian menepi sejenak, melihat dan juga memberikan penghormatan kepada siapapun yang akan duduk sebagai penggantinya nanti di Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan nanti. Yuda, memang kalau kita bicara juga terkait dengan para penggantinya, memang dalam beberapa bulan terakhir ini sudah banyak dan juga hangat dibicarakan di media sosial ataupun di kalangan wartawan ataupun di kalangan media begitu, bagaimana ada sejumlah nama-nama yang mungkin dari latar belakang wartawan, yang dari latar belakang Gerindra sendiri, partai politik ataupun akademisi ini cukup beredar. Sebut saja misalnya ada Uni Lubis, ada kemudian Najwa Shihab misalnya. Namun memang dari pihak istana sendiri sampai hari ini belum bisa memastikan siapa yang kemudian akan menjadi pengganti dari Hasan Nasbi di dalam posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Namun satu yang pasti bahwa setelah polemik ataupun isu terkait dengan pergantian juru bicara presiden yang mewakili istana ataupun mewakili presiden ini dilimpahkan kepada Mensesnek ataupun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan juga Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo pada beberapa saat yang lalu, ini kemudian memperkuat isu bahwa posisi Hasan Nasbi di istana ini tidak cukup kuat untuk kemudian melatar belakangi apa yang ingin dikatakan oleh presiden dengan jabatannya sebagai juru bicara kepresidenan. Memang ini menjadi salah satu hal yang menarik kalau kita lihat juga dari bagaimana setelah sekian kurang lebih 6 bulan ataupun 5-6 bulan Presiden Prabowo memimpin dalam pemerintahannya, kami dari awak media di istana memang jarang sekali melihat ada kontak langsung di antara Hasan Nasbi dan juga Presiden Prabowo dalam perjalanannya. Kalau kita ingat juga dalam kunjungan-kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang juga masif ke beberapa negara begitu, kalau kita perhatikan memang hanya ada satu negara di mana Hasan Nasbi ikut dalam rombongan Presiden Prabowo dalam kunjungan ke luar negeri tersebut. Salah satunya adalah negara Turki yang baru saja dilakukan
oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Erdogan beberapa saat yang lalu. Itu pun juga kalau kita lihat ini terkait dengan ada penandatanganan MOU terkait dengan kerjasama media di antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Turki. Sehingga ini memang menjadi salah satu tugas yang cukup berat bagi pengganti dari Hasan Nasbi, bagaimana harus mendapatkan informasi yang cukup ataupun akses langsung kepada Presiden untuk bagaimana bisa menjelaskan kepada publik begitu. Ada sejumlah juru bicara yang selama ini mungkin berjalan yang mungkin ada begitu di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo, lalu kemudian di pemerintahan Presiden SBY begitu. Namun nampaknya ini memang menjadi salah satu hal yang unik tersendiri begitu, menjadi hal yang mungkin cukup unik kalau kita melihat bagaimana dinamika selama 6 bulan terakhir ini memang bagaimana suara ataupun opini ataupun pernyataan yang mungkin bisa dikaitkan antara istana dan juga presiden ini memang masih belum, kalau dilihat dari teman-teman wartawan istana, masih belum bisa dikaitkan antara Hasan Nasbi dan juga presiden. Karena kalau dari yang kami saksikan langsung, kami juga melihat bahwa belum ada akses langsung yang diberikan antara Hasan Nasbi dan juga Presiden Prabowo Subianto. Mungkin ini yang akan menjadi pelajaran penting bagi istana bagaimana untuk memilih siapa kepala kantor presiden kepresidenan berikutnya, karena ini juga akan terkait juga seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, bahwa jika kebijakannya baik tentu harus dibarengi juga dengan komunikasi yang baik kepada publik. Ini akan menjadi evaluasi tersendiri di tengah isu reshuffle ataupun pergantian kabinet menteri. Mungkin pengunduran diri dari Hasan Nasbi ini akan menjadi salah satu evaluasi yang cukup penting, di mana pada hari ini untuk juri bicara dari istana ini sudah diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan juga Wamenkomdiji Angga Raka Prabowo. Sementara kembali ke Anda Yuda, akan terus kita update informasinya terkait dengan siapa pengganti Hasan Nasbi di Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Baik, Ausrio dulu terima kasih untuk elaborasi yang sangat komprehensif terkait mundurnya Hasan Nasbi selaku juru bicara kepresidenan yang terjadi beberapa waktu lalu. Selamat bertugas kembali. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan mundur dari jabatannya pada Selasa siang. Ia menyebut pengunduran diri telah diajukan pada 21 April lalu melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indra Wijaya. Hasan Nasbi merilis video melalui YouTube dan media sosial Total Politik. Saat dikonfirmasi oleh tim CNN Indonesia, ia mempersilahkan mengutip pernyataan pengunduran dirinya dari jabatan jubir presiden atau kepala PCO dari video tersebut. Dalam video ini, Hasan tengah melakukan aktivitas sebagai kepala PCO untuk terakhir kalinya, serta berpamitan dengan staf di PCO. Hasan meminta maaf jika selama ini kinerjanya kurang maksimal. Sebelumnya ia sempat menuai kontroversi karena meminta masyarakat sipil untuk meminta maaf soal RUU TNI hingga komentar soal kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo. Berikut pernyataan Hasan Nasbi yang kami ambil dari Instagram Total Politik. Saya meminta adik-adik dari teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh. Demikian CNN Indonesia Breaking News hari ini. Saya Yudi Udawan, terima kasih. Sampai jumpa. CNN Indonesia Breaking News.